Kejadian tidak biasa terjadi di Korea Selatan pada tahun 2006, di mana keluarga yang berasal dari Perancis harus berurusan dengan kepolisian di Korea Selatan dan di negara asalnya, Perancis. Karena salah satu dari pasangan suami istri itu ketahuan menyimpan babies di dalam freezer selama 3 tahun lamanya. Kasus ini cukup menyita perhatian dunia internasional terkait dengan kondisi mental yang bahkan saya pun baru tahu setelah meriset cerita ini. Seorang pria bernama Jean-Louis Courgeot adalah seorang warga Prancis yang berusia 40 tahun pada saat kejadian itu terjadi, dan istrinya bernama Véronique Courgeot yang berusia 39 tahun. Mereka menikah pada tahun 1994. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang lahir pada tahun 1995 dan 1997. Keluarga Courgeot pindah ke Korea Selatan, tepatnya di Seoul, pada tahun 2002 untuk bekerja di salah satu perusahaan besar karena Jean adalah seorang insinyur. Mereka tinggal di sebuah rumah dinas yang besar dengan 3 lantai dan halaman belakang yang luas, yang pada umumnya rumah di Korea Selatan jarang memiliki halaman belakang yang luas, sehingga dapat dikatakan betapa tingginya jabatan dan betapa kayanya keluarga Courgeot pada saat itu. Perusahaan tempat Jean bekerja menjadi maju dengan pesat sejak Jean pindah ke sana, sehingga Jean dan keluarga memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dan pulang kembali ke Prancis, kampung halaman mereka, untuk berlibur pada bulan Juli tahun 2006. Beberapa minggu kemudian, Jean kembali ke Seoul seorang diri dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara Véronique dan kedua anak mereka masih tinggal di Prancis. Namun hal mengerikan inilah yang terjadi. Setibanya Jean di Seoul, beberapa saat kemudian dia mendapatkan telepon dari pihak keamanan kompleks rumah karena ada seseorang yang mengirimkan ikan tenggiri beku secara gratis. Banyak yang berspekulasi bahwa ikan tenggiri yang dikirim itu bukanlah dari orang lain. Kemungkinan Jean membeli untuk dirinya sendiri. Namun, untuk apakah ikan tenggiri itu? Sementara Jean hanya sendirian di rumah. Apakah ini bagian dari alibi? Setelah menerima ikan tenggiri beku itu, Jean langsung menaruhnya di freezer. Namun, karena banyaknya makanan beku lain di freezer, membuat Jean harus mengatur ulang isi dari freezernya. Jean akan membuang makanan beku lama agar bisa membuat ruang penyimpanan untuk ikan tenggiri kirimannya. Jean lalu melihat ada sebuah kantong hitam berukuran sedang dan membukanya untuk memastikan apakah itu makanan lama atau makanan baru. Namun, dia terkejut sekaligus ketakutan, karena di dalam kantong itu bukanlah makanan beku, melainkan baby. Bukan hanya satu baby, melainkan 2 babies. Jean yang tidak fasih berbahasa Korea tidak menelpon polisi, melainkan menelpon temannya untuk memberitahukan hal itu kepada polisi. Polisi yang menerima kabar itu langsung datang ke rumah Jean dan memulai investigasi. Polisi Korea Selatan yang memulai investigasi di rumah itu tidak menemukan adanya aktivitas mencurigakan dari penghuni rumah maupun orang dari luar rumah. Tidak ada senjata, tidak ada percikan darah, tidak ada pembobolan paksa. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, siapa pemilik sebenarnya dari babies misterius itu? Jean yang baru kembali dari Prancis percaya bahwa seseorang telah meletakkannya di sana untuk menutupi kejahatan mereka. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh polisi yaitu melakukan autopsi untuk mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Apakah mereka meninggal di dalam atau di luar kandungan?
serta pemeriksaan DNA untuk memastikan latar belakang keluarganya. Pihak berwenang Korea Selatan yang melakukan autopsi menyatakan bahwa mereka meninggal sesaat setelah dilahirkan. Namun, mereka tidak dapat menentukan penyebab meninggalnya atau kapan meninggalnya. Ketika polisi menanyakan hal itu kepada John, dia dengan tegas menyangkal bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dia juga mengaku kalau istrinya sempat melakukan operasi beberapa tahun sebelumnya karena masalah kesehatan dan istrinya dipastikan tidak dapat hamil lagi. Investigasi mendalam dilakukan oleh polisi yang mencari keberadaan CCTV di kompleks perumahan mewah itu. Diketahui bahwa John menitipkan kunci rumahnya kepada sahabatnya bernama Martin untuk membantunya memeriksa rumah setiap hari. Martin yang dimintai keterangan juga menyangkal tidak melakukan apa-apa selain memeriksa rumah John, yang memang waktu paling lama Martin berada di rumah John, sekitar 6 menit setiap kali kunjungan. Namun, hanya 3 hari setelah penemuan mengejutkan itu, John diam-diam kembali ke Prancis. Polisi yang menyelidiki juga memastikan bahwa kantong plastik hitam yang digunakan untuk membungkus babies itu sama dengan kantong plastik sampah yang dipakai di rumah keluarga Kokjo. Serta adanya handuk yang digunakan untuk membungkus salah satu baby itu juga, mereknya sama dengan handuk-handuk yang dipakai oleh keluarga itu. Beberapa minggu kemudian, polisi mendapatkan hasil tes DNA antara babies dengan John yang sudah diambil sebelum dia pergi kembali ke Prancis. Hasil tes DNA tidaklah berbohong, 99,99% cocok. Kedua babies itu juga memiliki DNA yang cocok satu sama lain. Namun mereka bukanlah kembar, melainkan kakak beradik yang entah berapa tahun perbedaan usianya. Sehingga dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari ibu yang sama, yang mana John adalah ayah mereka. Namun pertanyaannya, siapakah ibu mereka? Apakah Veronique atau mungkin ada wanita lain yang berselingkuh dengan John? Polisi Korea Selatan tidak dapat mengambil DNA Veronique karena dia berada di Prancis pada saat penemuan itu. Keluarga itu juga sempat mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang berasal dari Filipina. Namun, DNA wanita itu tidaklah cocok. Polisi kemudian mengisolasi sampel DNA lain yang ditemukan di rumah itu. DNA yang selanjutnya diperiksa polisi adalah DNA anak-anak John dan Veronique yang berada di Prancis. Dari untayan DNA, mereka menyatakan bahwa DNA babies dan anak-anak John yang masih hidup menunjukkan kecocokan, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ibu dari babies itu seharusnya Veronique. John dan Veronique yang berada di Prancis diketahui tidak bersedia kembali lagi ke Korea Selatan, sehingga hal itu menyulitkan kepolisian Korea Selatan untuk mencari tahu siapa ibu dari para babies. Sehingga sebulan setelah penemuan besar itu, John dan Veronique melakukan konferensi pers terkait pemberitaan tentang keluarga mereka. John dan Veronique tetap menyangkal bahwa mereka tidak pernah memiliki anak lagi. John juga mengklaim tidak pernah melihat istrinya hamil serta dia menuding bahwa hasil DNA itu merupakan sabotase yang dilakukan oleh pihak pesaing perusahaan tempatnya bekerja untuk menjatuhkan namanya. Nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Hitler, c'est un fait que ma femme n'a pas accouché de ces deux enfants. Kepolisian Korea Selatan sangat kesulitan mengungkap kasus ini. Keluarga Kokjo bukanlah warga negara Korea Selatan, sehingga mereka tidak bisa meminta ekstradisi keluarga itu dari Prancis ke Korea Selatan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh kepolisian Korea Selatan yaitu melimpahkan berkas kasus itu kepada polisi Prancis, sehingga mereka bisa diproses di negaranya sendiri. Pihak negara Prancis pun setuju dan mulai melakukan tes DNA kepada Veronique. Dan hasilnya mengejutkan bahwa benar, Veronique adalah ibu dari 2 babies yang ditemukan itu.
Setelah hasil tes DNA keluar, Véronique Courgeot ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara atas kasus penemuan itu. Véronique yang sebelumnya menyangkal kemudian mengakui bahwa dia menyimpan babies itu di dalam freezer setelah persalinannya pada tahun 2002 dan 2003, yang artinya babies itu sudah disimpan di sana selama 3 tahun dan 4 tahun, sehingga Véronique harus menjalani operasi besar di Korea Selatan karena gangguan kesehatan akibat persalinan itu, yang membuat Véronique tidak dapat hamil lagi. Véronique juga mengaku pada tahun 1999, dia juga pernah melahirkan secara normal dan sehat, namun dia meninggalkannya di perapian dan tidak memberitahu kepada siapa-siapa tentang persalinan itu waktu mereka masih tinggal di Prancis. Kasus ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan di kalangan pers internasional dan warga Korea Selatan serta warga Prancis. Mengapa dia memasukkannya ke dalam freezer bertahun-tahun lamanya? Dan bagaimana bisa selama bertahun-tahun tidak ada yang menyadari keberadaan mereka di dalamnya, termasuk asisten rumah tangga dan John suaminya. Dan bagaimana bisa Véronique membiarkan orang lain membuka lemari pendingin di rumahnya tanpa takut ketahuan? Bagaimana bisa suaminya tidak menyadari bahwa istrinya sudah 3 kali hamil dan melahirkan? Dalam pengakuannya, Véronique menjelaskan bahwa pada tahun 1999, 2002, dan 2003, dia memang hamil layaknya ibu normal pada umumnya. Namun, dia melahirkan seorang diri di rumahnya dan melakukan semuanya sendirian. Dia menganggap bahwa kelahiran anak-anaknya itu bukanlah kelahiran seperti biasanya, melainkan dia menganggap bahwa persalinan itu sama seperti bagian tubuh Véronique yang mestinya dibuang yang dapat menyebabkan penyakit, seperti menstruasi. Teman-teman Véronique yang berada di Korea Selatan juga mengatakan bahwa pada tahun 2002 hingga 2003, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Véronique hamil. Padahal Véronique pada saat itu sedang berenang bersama dengan mereka dan memakai bodysuit yang memperlihatkan bentuk perutnya. Dalam persidangan yang dimulai pada tahun 2007 hingga tahun 2009, tim pembela menyatakan bahwa Véronique mengalami sebuah sindrom yang disebut dengan denial of pregnancy, atau sebuah sindrom penolakan kehamilan, yang mana sindrom tersebut akan membuat sang ibu tidak merasakan gejala kehamilan. Hasil tes kehamilannya pun bisa negatif, bahkan sang ibu juga tidak akan mengalami pembesaran bagian perutnya. Karena sindrom ini memungkinkan janin yang ada di dalam kandungannya mengetahui ibunya tidak menginginkan kehamilannya, sehingga janin di dalamnya bersembunyi dengan cara membentuk tubuh lebih vertikal agar perut sang ibu tidak membesar, dan janin itu juga tidak akan bergerak sama sekali untuk menyembunyikan tubuhnya. Pada persidangan Véronique yang digelar di Prancis, hakim setuju dengan pendapat tim pembela bahwa sindrom itulah yang membuat Véronique melakukan semuanya, sehingga hakim menjatuhkan vonis hingga 8 tahun penjara, sangat ringan daripada ancaman pidana seumur hidup yang awalnya dilayangkan. Namun pada tanggal 17 Mei tahun 2010, Véronique dibebaskan dari penjara setelah menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi selama hampir 4 tahun dari tahun 2006. Setelah Véronique dibebaskan dari penjara, kasus ini masih menuai pro dan kontra karena publik tidak merasa percaya bahwa gangguan psikologis atau sindrom yang diidap itulah penyebab Véronique melakukan semuanya. Mereka juga percaya bahwa John, suaminya, juga ikut bertanggung jawab atas kasus itu. Namun hingga hari ini, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa John ikut bersalah atas kasus yang menimpa istrinya.